well, the girls would do their things with their Barbies and things like that, and that wouldn't interest me. Things such as trucks and building forts and, getting to the odd fist fight and climbing trees. That's the kind of stuff that I like, but it was unacceptable, so I'd never... As a girl? As a girl, I had no place to fit in. David Reimer, seorang anak pria yang sejak kecil sudah dijadikan sebagai alat eksperimen dan dipaksa untuk menjalani kehidupannya sebagai seorang wanita. Fenomena ini membuatnya harus melewati begitu banyak kejadian-kejadian yang cukup mengerikan dalam hidupnya. Di usia 38 tahun, ia ditemukan meninggal bunuh diri dengan menembakkan peluru ke bagian kepalanya. Cerita Reimer merupakan sebuah contoh kasus dari apa yang terjadi ketika eksperimen dan ilmuwan sudah melewati batas etikanya. As a girl and being ashamed, I wanted to fall in an air crack and die. Lahir dengan nama Bruce Peter Reimer di Kanada pada tahun 1965 sebagai seorang anak kembar dari saudaranya yang bernama Brian Reimer. Pada usia 7 bulan, Bruce menjalankan sebuah prosedur sunat dengan metode electrocauterization atau laser. Namun prosedur ini ternyata tidak berjalan dengan lancar dan malah membakar alat kelamin Bruce yang membuatnya rusak dan tidak bisa berfungsi. Kejadian ini tentu sangat berat bagi sang anak maupun orang tua. Orang tua Reimer pun akhirnya mencari pertolongan dengan mengunjungi seorang psikolog dan seksologi bernama Dr. John Money. Kebetulan sekali, pada saat itu Dr. John Money memiliki teori yang menyatakan bahwa gender atau jenis kelamin seseorang itu tidak dibentuk melalui faktor biologis ataupun genetika, melainkan faktor sosiologis dan bagaimana cara orang tua membina anak itu sendiri. Melalui kasus ini, Dr. John pun memiliki sebuah kesempatan untuk membuktikan kebenaran teorinya dengan menjadikan Bruce dan Brian sebagai alat percobaan eksperimennya. Eksperimen ini dilakukan dengan cara mengubah jenis kelamin Bruce Reimer yang awalnya pria menjadi wanita. Orang tua Reimer pun yang sudah putus asa pada akhirnya setuju dan mengikut sertakan anak-anaknya untuk menjadi alat percobaan dari eksperimennya Dr. John Money. Mereka pun langsung melakukan operasi pergantian kelamin pada Bruce Reimer dan mengubah nama Bruce menjadi Brenda. Sejak kecil, Brenda secara rutin disuntikan oleh hormon estrogen dalam tubuhnya untuk membesarkan payudaranya, dan ia sama sekali tidak diberitahu oleh siapapun bahwa jenis kelamin aslinya itu adalah pria. Brenda dan Brian juga rutin untuk mengunjungi Dr. John setiap tahunnya untuk melakukan pengecekan. Ya, saudara kembarnya Bruce yaitu Brian juga dijadikan sebagai alat percobaan eksperimen karena memiliki kesamaan genetika kembar yang bisa dijadikan sebagai perbandingan studi. Tanpa sepengetahuan dari orang tua mereka, kunjungan mereka ke Dr. John ini ternyata memberikan sebuah trauma berat yang akan 100% mengubah hidup mereka. David Reimer menyatakan bahwa selama mereka mengunjungi Dr. John, mereka dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan saudaranya sendiri dengan posisi yang diarahkan secara paksa oleh Dr. John, dan mereka akan dimarahi jika mereka tidak mau melakukan itu. Coba dengarkan, ini adalah salah satu pernyataan yang pernah David Reimer sampaikan dalam buku The Boy Who Was Raised as a Girl karya John Colapinto. He told me to take my clothes off, and I just did not do it. I just stood there, and he screamed, "Now!" louder than that. I thought he was going to give me a whooping. So I took my clothes off and stood there shaking. David Reimer pun juga berkata bahwa terkadang Dr. John memotret mereka ketika sedang dipaksa untuk melakukan itu. Ia juga menambahkan bahwa terkadang ada 6 ilmuwan lainnya yang ikut menyaksikan mereka ketika sedang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Tanpa merasa bersalah, Dr. John masih bisa membuat sebuah justifikasi bahwa apa yang mereka lakukan itu hanyalah eksplorasi seksual masa kanak-kanak yang sehat. What the fuck? Orang tua mereka pun tentu tidak sadar akan itu semua. Mereka mengenal sosok Dr. John sebagai dokter yang baik, sabar, dan cerdas. Sangat berbeda dengan apa yang anak-anak mereka ketahui. Dr. John memang dengan sengaja memberikan pesona seperti itu agar orang tua mereka tetap percaya padanya. Singkat cerita, Dr. John menganggap bahwa eksperimen itu telah berhasil. Ia menyatakan bahwa Brenda telah mengalami sebuah transisi jenis kelamin yang sukses dengan melihat munculnya perilaku kewanitaan pada Brenda. Ia melaporkan studi kasus ini dengan nama John and Joan Case untuk menutupi nama asli Bruce yang sudah diganti menjadi Brenda. Hasil eksperimen ini tentu memberikan sebuah data yang sangat berguna untuk teori Dr. John dan telah berhasil mempersuasi orang tua lainnya untuk ikut melakukan pergantian jenis kelamin pada bayi mereka yang memiliki alat kelamin tidak normal. Namun pada kenyataannya apa yang dikatakan oleh Dr. John bahwa eksperimennya itu berhasil, itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh David Reimer itu sendiri. David Reimer melaporkan bahwa semasa kecilnya
ia mengalami sebuah disforia gender yang parah, yaitu sebuah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk menerima jenis kelamin yang dimilikinya. Pada usia 2 tahun, ia merobek-robek semua gaunnya, menolak untuk bermain dengan boneka, memukuli saudaranya sendiri untuk mendapatkan mainan mobil-mobilan dan tembak-tembakan. Brenda pun juga menjadi kesulitan untuk bergaul dengan orang lain. Dia selalu dibully oleh teman-temannya karena perilaku maskulinnya yang tidak wajar dan tidak mencerminkan sifat wanita pada umumnya. Dia bahkan menyatakan bahwa dia merasa seperti tidak memiliki tempat di dunia ini. Dr. John dengan santainya berkata bahwa ini hanyalah perilaku normal bagi anak yang sedang mengalami sebuah fase perubahan umur tanpa mempertanyakan tentang kondisi psikisnya. Coba bayangkan Anda adalah seorang pria yang tidak pernah diberitahu oleh siapapun bahwa Anda adalah seorang pria. Yang Anda tahu adalah Anda seorang wanita. Pasti kan stres ya, bingung kan pasti. Pada saat Brenda berusia 15 tahun, seorang psikiater lokal yang merasa khawatir dengan kondisi Brenda meyakinkan orang tuanya untuk memberitahu Brenda tentang jenis kelamin aslinya. Ayahnya pun akhirnya menurutinya dan memberitahu Brenda tentang hal itu. Ya, Brenda pun langsung terkejut dan mengatakan bahwa sekarang segalanya jadi sangat masuk akal. Tanpa menunggu lama, ia pun langsung menjalankan sebuah proses panjang untuk mengganti identitas wanitanya menjadi pria. Dimulai dari mengganti namanya menjadi David, menjalankan terapi testosteron, melakukan operasi menghilangkan payudara, dan melakukan operasi memasang alat kelamin pria. Ia ingin segera menjalani kehidupan sebagai seorang pria normal pada umumnya. Pada tahun 1990, David menikahi seorang janda bernama Jane Fontaine yang memiliki 3 orang anak. Pada tahun 1997, ia mulai berbicara di depan publik tentang pengalamannya, dan tak lama setelah itu ia bertemu dengan seorang psikolog bernama Dr. Milton Diamond dari Universitas Hawaii. Dr. Milton Diamond ini ternyata merupakan seorang rival dari Dr. John Money dalam bidang akademisi. Melalui Dr. Milton, David menyadari bahwa ternyata selama ini Dr. John Money membuat sebuah justifikasi palsu atas kesuksesannya dalam mengganti jenis kelamin David untuk mempersuasi hingga ribuan praktek pergantian jenis kelamin bagi para bayi yang memiliki alat kelamin tidak normal. Ia pun langsung bekerja sama dengan Dr. Milton untuk mempublikasi sebuah studi kertas pada bulan Maret tahun 1997, dan semenjak saat itu cerita David pun menjadi lebih populer di kalangan masyarakat. Namun di sisi lain, trauma dan masa lalu yang menghantui David tetap tidak bisa ia hilangkan. David menyatakan bahwa ia mengalami sebuah kesulitan dalam menjalani hubungan pernikahan dan mencari pekerjaan. Saudara kembar David yaitu Brian menderita depresi dan skizofrenia sepanjang hidupnya, dan ia pun dinyatakan meninggal pada tahun 2002 karena overdosis setelah mengonsumsi obat antidepresi yang terlalu banyak. 2 tahun setelahnya, pada tahun 2004, David Reimer yang pada saat itu berusia 38 tahun bunuh diri dengan menembakkan senapan peluru ke bagian kepalanya. Dan itulah akhir kisah dari David Reimer, seorang pria yang dipaksa untuk menjadi seorang wanita sebagai alat percobaan dari eksperimen yang tidak beretika. Ya, kasihan ya.